Bertemu lagi kita dengan bimbingan belajar dan privat Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas persamaan garis lurus, pelajaran untuk anak-anak SMP dan MTS. Pada persamaan garis lurus tentu kita mengetahui yang namanya garis ya. Tapi kita di sini akan berusaha tentang masalah persamaan garis yang melalui titik ya. Jadi pada saat ini kita akan berbicara tentang masalah garis. Tapi sebelum kita membahas persamaan garis lurus, kami mengharapkan adik-adik atau anak-anak sekalian subscribe ya, dan like. Dan kalau nanti ada komen silakan isi di kolom komentar. Kalau ada nanti yang ditanyakan silakan, nanti kita berusaha untuk menjawab dari bimbingan belajar Arif. Dan juga kepada yang sudah subscribe, yang selalu mengikuti kita, kami ucapkan terima kasih. Semoga terus berlanjut untuk mengikuti daripada channel kami. Terima kasih ya atas keikutsertaannya di dalam bimbingan belajar dan privat Arif. Oke. Dan pada menjelang ini juga kita di bulan Agustus ini kita merayakan hari besar bangsa kita, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentunya dengan hari usia bangsa kita yang semakin tua, kita harus semakin kuat belajar, semangat juang harus kuat, dan tetap memegang persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang ras, suku, dan agama. Mari kita majukan Indonesia dengan baik dan dengan rasa hormat, saling menghormati. Untuk umum persamaan garis ya, ini persamaan garis lurus ya. Untuk umumnya kita harus mengetahui dulu bahwa di situ ada A, B sampai dengan ya, MX plus C ya, MX plus C, di mana M ini gradien, C ini konstanta ya, biar tahu ya. Sudah. Kemudian di situ juga ada bentuk umumnya AE plus BY plus C ya, atau sama dengan 0 ya. Yang mana A, B, C ya, bilangan anggota daripada real ya. Kemudian C bentuknya juga AE plus BY sama dengan C. Ingatin ya. Nah, ini sama ini. Keduanya M sama dengan ya min B per A ini. Min B per A ini gradien, tetap gradien, saya kasih tahu M ini gradiennya. Ini juga sama M sama dengan min B per A. Ya sudah. A, B dan C sama ini rumusnya. Ini bentuk umum persamaan garis lurus ya. Oke, kita juga ada grafiknya. Grafik persamaan garis lurus, ada juga grafiknya. Kita buat dulu. Sini ada ya, ini berarti Y sama dengan MX ya. Jadi kita ada ketentuan, jadi MX. Ada lagi yang di sini. Ini garis ini Y sama dengan MX plus C. Nah, Y ini garis yang pertama, kalau yang Y sama dengan MX, nah, garis melalui titik 0, 0 ya, ini 0 ya, berarti X nya 0, Y nya 0 ya nak ya. Kemudian Y sama dengan MX plus C nih ya, dia melalui garis lurus yang memotong, artinya garis lurus yang
memotong ya, terhadap sumbu Y ya. Nah, ini potong terhadap sumbu Y. Nah, sudah ada ketentuan. Kemudian kita berbicara gradien. Nah, gradien. Nah, gradien tadi apa? Ya. Nah, apabila gradien garis melalui titik ya, ada gradien garis melalui titik. Nah, berarti ada titik. Nah, titik A atau B ya, atau titik A ya sebutkan X1 Y1. Berarti gradien garis yang melalui itu, maka dia rumusnya beda lagi nanti. Dan B, garis B apa? X2 Y2. Nah, jadi kita harus menggunakan ini gradiennya. Cara mencari gradiennya adalah M Y ya, kita lihat di situ Y. Nah, ini rumusnya itu ya, atau boleh kayak gitu, atau M-nya bisa. Nah, ini gradiennya. Ini gradien yang melalui titik A X1 dan X2. Apabila gradien garis sejajar sumbu X, maka nilai M-nya sama dengan 0 ya, gradiennya sama dengan 0 ya. Kemudian sudah ya di sini, jadi kita bisa ini artinya apa? Nah, kalau dia gradien garis sejajar sumbu Y, tidak ada nilai. Ingat ya. Jadi ada ketentuan yang harus anak-anak lurus. Nah, dan juga kita menentukan garis lurus ya. Nah, jadi kita menentukan garis lurus itu kalau dia umpama garis melalui ya titik X1 Y1, nah itu berarti ada rumus Y2 ya dikurang Y1. Berarti kalau begitu kita harus ke sana, berarti Y dikurang Y1 sama F kali Y2 gitu. Ya, kalau seandainya melalui garis yang bersifat garis lurus ya. Kemudian B, apabila dia ada melalui titik, ini nggak usah pakai ini, nggak usah. Garis melalui dua titik. Titik A apa X1 Y1 ya, dan B X2 Y2. Nah, ini harus punya pedoman ya, kita juga punya pedoman. Berarti kita pakai rumus ini. Nah, itu rumusnya yang sering digunakan di dalam ini. Jadi kalau kita dipotong.
lagi ya, biar paham ya. Nah, ini bentar. Kemudian kita masuki ya, sudah ya, kita memasuki. Nah, ini lagi berapa? Hubungan garis lurus dan gradien. Nah, dia ada hubungan garis lurus dan gradien. Lihat, jika garis A dan B sejajar, nah dia kata sejajar, atau A sejajar B, nah, maka M-nya ya, MA sama dengan MB, gradiennya maksudnya ya. Apa? Nah, kemudian jika garis lurus A dan B tegak lurus, tegak lurus nih, maka gradiennya, sudah ya, ada ketentuan ya, maka gradiennya tegak lurus ya, A, tegak lurus, maka gradiennya M1 sama M2 MA ya, MA dikali MB sama dengan 1. Ini ketentuan ya, berlaku ya. Jadi kalau kita umpama mengetahui hal ini, contoh ya, contoh gradien ya, kita buat dulu ya, contoh gradien, contoh. Nah, sama ada soal gradien garis persamaan. Nah, ada persamaan ya, kita buat dulu dah. 3x min 6y sama dengan min 5, kayak gitu kan. Nah, berapa gradiennya? Nah, jadi kita lihat di sini. Ini A3 B min 6 ya. Berarti ada ketentuan di sini. Jadi gradiennya tadi kita lihat M sama dengan min A per B. Ya, jadi kalau min A per B berapa? Sama dengan ini M-nya min 3 per B ya, min 6. Nah, min 6. Min kali min plus. Jadi berapa? 3 per 6 berapa? Setengah. Nah, jadi M-nya 4,5 ya, gradiennya. Ini contoh salah satu. Kemudian kalau kita ada bentuk-bentuk kayak gini, kita cara satu. Ini cara satu ya. Cara dua, nah ya. Kita lihat ya. Nah, cara satu. Kemudian kalau cara duanya. Nah, cara dua berarti kita lihat dulu soalnya 3x min ya 6y sama dengan min 5. Kemudian kita turunkan min 6y sama dengan min, pindahkan ini kita x 5 ya. Jadi kita lihat turunkan ini y ya, tinggal y nya aja per, nah sama dengan ya setengah x ya, 1/2x, 3 per 2 ini 3 per 6 ini kan 1/6 3 per 6 ya, 3 per 6 x. Nah, karena min kali min plus ya, terus min 5 per 6. Dah, itu bisa kayak gitu. Jadi M nya ini yang M nya nih, M nya 3 per 6 x atau setengah x ya. Bisa kita lihat di situ ya. Jadi kita bisa menguatkan satu gradien ya, kalau kita buat gradien. Kemudian kalau umpama
Kita lihat di sini umpama ada contoh lagi, persamaan garis lurus melalui titik. Nah, sama persamaan garis lurus melalui titik. Nah, nanti kita lihat ya, titik umpama P umpama 45. Nah, umpama ada titik ya. Dan Q min 2 dengan min 7. Yang ditanya, dan berapa ini? Dari bentuk umum tadi kita sudah tahu rumusnya, Y sama dengan MX ya, kemudian plus C ya, plus C ya. Ini bentuk umum yang harus menyelesaikan masalah ini, soal ini ya. Nah, kita perhatikan di situ melalui titik. Nah, berarti kita harus jadi kita bisa saja dia ini dirubah ya, MX plus C ya. Kalau mau dirubah sama dengan Y sama aja ya, jangan kita bingung oleh rumus ya. Kemudian melalui titik, kita tulis melalui titik. Nah, titik pertama titik P dulu ya, titik P 45. Nah, berarti ada melalui titik P 45, berarti 4M plus C ini kan, 4M X nya 4M plus C ya, sama dengan berapa? 5 ya. Kemudian titik Q ya, Q nya min 2 ya, min 2 dengan min 2. Berarti kita lihat di situ, jadi di sini tulis ini min 2M ya, kembali seperti tadi juga, plus C ini pindahkan ya, sama dengan min 2. Nah, kita sudah bisa ke sana. Min 7 ya, 2 ya, min 7 lupa saya. Min 7 ini persamaan. Ya, min 7 ya. Nih. Saya tadi tidak melihat itu tapi ini. Oke ya. Min 7. Min 7. Nah, kita udah dapat ini. Jadi kita bikin aja cara eliminasi. Dari sini nih. Nah, ya. Kita hapus sedikit. Eliminasi bagaimana caranya? Anak-anak perhatikan di situ bahwa kita harus melalui eliminasi ya. Kemana caranya? 4M kita ulang lagi, ditambah C sama dengan 5 ya, kemudian min 2M tambah C sama dengan min 7. Nah, kita mainkan eliminasi. Bagaimana cara kita main eliminasi? Min kan plus, jadi 6M. Ini coret aja ya. Jadi 7 dengan 5 dikurang 5 ditambah 7 kan min dengan min plus, jadi 12M nya dapat 12 6 2. Sudah dapat 2 M nya, masukin aja ke sini 4M plus C sama dengan 5 ya. Nah, berarti C nya dapat nih. Berapa C nya? Yang mudah tadi kan 2, masukin aja 4 kali 2 ditambah C sama dengan 5. Jadi ini 8 ditambah C sama dengan 5. C nya dapat kita. Berapa C nya? Berarti C nya dikurang aja. Pindah 5 dikurang 8. C sama dengan min 3 ya. Dapat ya. Dapat C nya min 3. Nah, dari situ kita sudah dapat 1. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan M tadi MX. MX mana? Ini MX plus C. Nah, kita masukkan ke sini. MX-nya berapa? Nih 2, nih ke sini ya, nih 2 ininya M-nya. Kembali kepada persamaan ini tadi, Y nih, Y sama dengan MX plus C ya. Berarti Y sama dengan M-nya berapa? 2 C-nya mana? Ini C-nya. C kali min 3. Jadi Y sama dengan 2Y min 3. Oke ya, kita sudah bisa menyelesaikan masalah tentang persamaan garis lurus ya. Oke, SMP dan MTS.
Oke, kita akhiri acara pertemuan kita pada hari ini. Nanti di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Oke, jangan lupa di like, subscribe. Udah itu, jangan lupa kalau ada pertanyaan ataupun juga masukan silakan diisi di kolom komentar. Oke, selamat berjumpa kembali. Selamat berjuang dan merdeka.